Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara perpanjangan SIM secara online. Nah, buat teman-teman yang di akhir tahun ini sibuk banget ya, mungkin gak sempet datang ke Satpas atau karena ada jadwal liburan dan lain sebagainya. Nih, solusi buat teman-teman semuanya yang akan melakukan perpanjangan SIM. Karena ya teman-teman, kalau kita lupa satu hari aja nggak melakukan perpanjangan SIM, maka itu udah gawat banget karena kita udah nggak bisa memperpanjang lagi. Kita harus bikin SIM baru, dan teman-teman tahu sendiri kan kalau kita harus bikin SIM baru itu pasti akan lebih ribet lagi dan akan lebih susah lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang masa berlaku SIM-nya udah mau habis tapi jadwalnya padat banget sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke Satpas, atau mungkin kerjaannya nggak bisa ditinggal, nggak bisa cuti, atau mungkin Satpasnya jauh. Nih, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip supaya teman-teman gak ketinggalan informasinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi buat teman-teman semuanya yang akan melakukan perpanjangan SIM secara online, itu caranya gampang banget teman-teman. Tapi syaratnya cuma satu. Apa? Syaratnya harus sabar. Karena kalau kita nggak sabar, sebaiknya jangan melakukan perpanjangan SIM secara online. Sebaiknya kita langsung melakukan perpanjangan SIM ke Satpas aja atau ke SIM keliling supaya nggak darah tinggi gitu ya. Karena terkadang di saat kita melakukan perpanjangan SIM secara online itu ada sesuatu hal yang di luar dugaan kita gitu teman-teman. Bukannya nggak bisa, bisa aja, tapi kita perlu untuk lebih mendalami gitu ya, supaya teman-teman pengajuannya semuanya lancar, berhasil semuanya. Tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel Evi Wahyu, karena di channel saya itu udah banyak sekali tips-tips tentang masalah-masalah SIM, kendala-kendala yang sering terjadi saat melakukan perpanjangan SIM. Teman-teman langsung kunjungi di channel Evi Wahyu aja. Tapi sebelum teman-teman kunjungi channel Evi Wahyu, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi kalau kita mau melakukan perpanjangan SIM secara online itu, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus download aplikasinya terlebih dahulu. Namanya adalah Digital Korlantas Polri ya teman-teman, di App Store maupun di Play Store. Dan kabar baiknya, pengajuan perpanjangan SIM secara online ini sekarang juga udah bisa dilakukan dari luar negeri loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepo gimana caranya melakukan perpanjangan SIM dari luar negeri melalui aplikasi Digital Korlantas, bisa DM saya atau nanti saya insya Allah akan bikin video tutorialnya. Oke, setelah kita download aplikasinya teman-teman, kita langsung buka aja aplikasinya dan kita masukkan nomor handphone kita. Nah, nomor handphone ini pastikan nomor handphone yang selalu aktif ya teman-teman, karena kalau nomor ini nanti mati dan nomor ini udah terverifikasi, maka kita nggak bisa ganti nomor handphone lagi gitu. Jadi pastikan nomor ini akan aktif terus ya, karena nanti selanjutnya kita masih bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Kemudian nanti sudah input nomor handphonenya, kita akan menerima SMS untuk verifikasi, dan pastikan di sini kita punya pulsa ya teman-teman, karena ini berbayar. Kemudian setelah itu kita bisa langsung masuk lagi ke aplikasi Digital Korlantas dan kita bisa langsung input PIN. Nah, PIN ini untuk keamanan akun kita ya. Nah, setelah kita input PIN, inilah beranda Digital Korlantas yang datanya belum lengkap, dan kita bisa melengkapi datanya dari sekarang. Kita klik lengkapi data sekarang, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa ganti foto profilnya, dan untuk foto profil ini nggak harus yang resmi-resmi banget ya, karena cuman kayak untuk foto profil aplikasi gitu aja. Kemudian kita input nick kita, nama sesuai EKTP, dan ini jangan menggunakan gelar ya teman-teman, karena kita nggak boleh memasukkan gelar di Digital Korlantas ini. Walaupun di KTP kita itu ada gelarnya, tapi sebaiknya jangan masukkan gelarnya. Kemudian nomor handphone, alamat
email. Terus kemudian nanti kalau kita udah input emailnya, kita akan dapat email untuk aktivasi akun, dan kita bisa langsung klik aja aktivasi akun saya, dan kita bisa langsung masuk ke beranda digital Korlantas yang udah terverifikasi. Nah, ini teman-teman, kita bisa langsung melakukan perpanjangan SIM secara online. Dan untuk aplikasi ini ya, hanya untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C aja. Kalau untuk melakukan pembuatan SIM baru itu belum bisa ya teman-teman. Kalau pembuatan SIM baru harus langsung datang ke Satpas. Tapi untuk tes teorinya sekarang udah bisa loh teman-teman, online. Nanti saya juga bikin video tutorialnya ya. Oke, kita klik aja perpanjangan SIM. Nah, teman-teman bisa langsung baca aja syarat-syarat untuk melakukan perpanjangan SIM ya. Dan pastikan teman-teman ini memenuhi persyaratan ini, karena nanti kalau misalnya ada salah satu syarat aja yang tidak memenuhi, itu bisa membuat perpanjangan SIM teman-teman itu ditolak gitu ya. Oke, syaratnya adalah foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto, dan semua ini bisa teman-teman foto menggunakan handphone biasa aja gitu ya. Kemudian kalau untuk pas foto ada syarat khususnya. Syarat khususnya menggunakan latar belakang warna biru dengan resolusi 480 x 640 pixel. Dan untuk resolusi untuk layar belakang biru ini teman-teman bisa edit ya menggunakan aplikasi remove background namanya. Caranya ada di channel saya. Teman-teman bisa cari di sana. Kemudian teman-teman jangan menggunakan kacamata, jangan menggunakan hijab berwarna biru, dan baju juga usahakan jangan biru ya, karena backgroundnya udah biru nanti kecampur gitu. Terus kemudian jangan menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci, dan fotonya itu wajah menghadap ke depan, jangan miring-miring kayak selfie gitu ya. Oke, dan teman-teman juga akan melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian untuk jam operasionalnya itu adalah Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 15. Tapi teman-teman itu bisa mengajukan SIM ini tuh kapan aja. Misalnya hari Minggu, tengah malam, kapan aja bisa teman-teman, nggak masalah, itu nggak ngaruh. Karena banyak yang bertanya apakah kita tuh kalau melakukan perpanjangan hari Minggu itu nggak bisa, atau misalnya tengah malam itu nggak bisa. Bisa aja, nggak masalah. Dan juga SIM ini bisa diperpanjang 90 hari sebelum masa berlakunya habis ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan melakukan perpanjangan mepet-mepet. Dan tapi kalau saran saya sih, waktu yang ideal untuk kita melakukan perpanjangan SIM itu adalah 1 bulan atau 14 hari sebelum masa berlakunya habis gitu ya. Jangan mepet-mepet banget. Kalau 90 hari kalau menurut saya itu terlalu panjang nanti, karena ini akan berhubungan dengan masa berlaku SIM teman-teman selanjutnya gitu. Jadi kan kepotong 3 bulan lumayan banget tuh ya. Jadi teman-teman jangan terlalu cepet-cepet gitu. Dan tapi teman-teman, untuk masa berlaku SIM yang udah habis itu walaupun sehari 1 menit itu udah nggak bisa dilakukan perpanjangan lagi ya. Jadi teman-teman kalau masa berlaku SIM-nya habis ya udah harus bikin baru gitu, nggak bisa melakukan perpanjangan SIM lagi. Kemudian teman-teman juga akan menyiapkan rekening pengembalian. Ini jaga-jaga kalau perpanjangan SIM teman-teman itu ditolak, nanti akan uangnya akan dikembalikan ke rekening pengembalian ini gitu. Kemudian nanti kalau dikembalikan akan dipotong 10.000 dan juga 6.500 untuk transfer antar bank gitu. Tapi usahakan teman-teman jangan sampai ketolak ya, karena kalau misalnya teman-teman ketolak itu akan memperpanjang prosesnya gitu. Jadi sebelum teman-teman melakukan perpanjangan, usahakan teman-teman itu udah cari tahu dulu cara maupun Satpas mana yang cepat supaya teman-teman nggak sampai ketolak gitu. Kemudian setelah itu semua selesai, kita lanjut ke registrasi identitas teman-teman. Kita masukkan data EKTP, kemudian kita mau klik mana nih golongan SIM yang akan kita perpanjang, A atau C. Nah di sini jangan sampai salah pilih ya. Waktu itu saya salah pilih, harusnya SIM C tapi klik SIM A gitu. Nanti bisa-bisa ditolak teman-teman. Jadi teman-teman usahakan ini benar. Kemudian kita masukkan nomor SIM yang akan diperpanjang dan kita bisa langsung unggah dokumen. Teman-teman bisa unggah dokumen yang udah kita siapkan tadi ya, seperti foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan, dan juga pas foto. Kemudian setelah itu kita bisa langsung lanjut. Tapi nanti kalau di sini ternyata nggak bisa, teman-teman bisa clear change dulu ya. Kita clear change dulu dan kita coba logout, dan nanti kita bisa masuk lagi ke aplikasi digital Korlantas. Kalau teman-teman mengalami gangguan di sini jangan menyerah dulu ya. Kita coba-coba dulu karena bisa kok, ini ada solusinya. Banyak yang seperti itu dan berhasil. Kemudian kita langsung ke kelengkapan persyaratan. Persyaratan kelengkapannya itu adalah hasil tes kesehatan dan juga hasil tes psikologi. Kita ke tes kesehatan dulu ya teman-teman. Kalau kita melakukan tes kesehatan itu kita langsung klik aja
Di halaman ini teman-teman namanya Ericus. Teman-teman klik aja dan ikuti alurnya. Jadi teman-teman kalau kita mau melakukan perpanjangan SIM itu, kalau dulu tuh Ericus ada aplikasinya, FC juga ada aplikasinya, tapi sekarang cuman pakai web aja. Jadi selain digital Korlantas, kita itu pakai Ericus dan juga FC ya. Untuk Ericusnya kita ikutin aja dengan mengklik yang tadi itu ya. Kita mulai sekarang, kemudian kita daftar teman-teman karena kita belum mempunyai akun ya. Dan pastikan teman-teman daftar itu akunnya sama dengan yang sebelumnya, jangan sampai berbeda-beda karena ini nanti kelengkapannya akan nge-link otomatis teman-teman. Kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Ini kalau kita udah tes kesehatan dan juga tes psikologi, di halaman kelengkapan persyaratan tadi udah otomatis tercentang gitu aja. Jadi pastikan untuk alamat email dan juga nomor handphonenya itu disamakan aja gitu. Kemudian setelah kita daftar, kita isi aja ya. Seperti daftar seperti biasa, nanti di email kita itu akan ada email untuk aktivasi akun juga. Kita klik aktivasi sekarang. Nah, ini adalah beranda untuk Ericus ya. Kita bisa langsung melakukan pendaftaran. Banyak sih yang tanya, kalau pendaftaran kenapa sih harus ngisi tanggal kedatangan? Ya iya, walaupun tanggal kedatangan tapi tetap online ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti cara saya ini, teman-teman bisa tetap melakukan tes kesehatan secara online gitu. Oke, kita klik mengerti di halaman ini ya. Kemudian kita verifikasi identitas kita dulu. Kita masukkan nick, kemudian kita sambil selfie gitu. Kalau kita mau bantu orang lain sebenarnya bisa aja teman-teman. Teman-teman bisa search di YouTube saya, itu ada cara bikin SIM untuk orang lain gitu. Nanti ada di sana caranya. Kemudian setelah kita melakukan verifikasi, kita mengisi identitas pribadi teman-teman seperti nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Nah, kita isi aja. Kemudian jenis SIM. Jenis SIM-nya itu apa gitu. Teman-teman kalau mau melakukan perpanjangan ya udah perpanjangan aja. Golongan SIM-nya, golongan A apa C gitu. Tapi kalau teman-teman mau melakukan perpanjangan dua-duanya, itu nanti ada pilihannya A dan C gitu. Jadi kalau mau melakukan perpanjangan dua-duanya itu cukup satu kali tes aja gitu, nggak perlu double gitu. Untuk pilihan Vaskesnya, teman-teman pilih ini ya, kabupaten atau kota administrasi Jakarta Pusat. Karena kalau misalnya teman-teman pilih yang lain, ada sih teman-teman Vaskes yang lain sebenarnya yang bisa online juga. Tapi daripada ribet, teman-teman ikutin ini aja. Pilih kota administrasi Jakarta Pusat, jangan yang lain ya. Kemudian Vaskesnya pilih Pusdokes Polri. Kemudian untuk tanggal kedatangannya itu kita isi tanggal sekarang aja. Ini bukan berarti kita harus datang, maksudnya kita harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara online gitu ya. Kemudian kita klik setuju. Nah, ini teman-teman pertanyaan-pertanyaannya yang dilakukan secara online ini sekitar mungkin 5 menitan atau 10 menitan. Memang soalnya agak banyak tapi nggak susah kok. Kita cuman ngisi-ngisi aja untuk memastikan kita tuh sedang sehat apa enggak gitu. Tapi kalau ini kan untuk tes kesehatan SIM ya pastikan teman-teman sehat dong supaya lolos. Kalau nggak sehat ya nanti bisa-bisa nggak lolos dong ya kan. Ya pastikan teman-teman sehat. Nanti kalau teman-teman udah selesai melakukan tesnya, maka kita klik lanjut dan nanti teman-teman isi tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah. Kalau golongan darahnya nggak tahu, teman-teman bisa tes, atau misalnya teman-teman isi asal aja, ini nggak masalah sih, bisa terus lanjut. Tapi masalahnya kalau golongan darah itu nanti akan dimunculkan di bagian depan SIM ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya udah dikosongin aja, insya Allah bisa. Kalau di ketik asal itu saya udah pernah coba, nggak masalah sih teman-teman. Tapi kalau misalnya dikosongin saya belum pernah coba juga. Tapi teman-teman bisa coba langsung submit. Kemudian ini adalah untuk hasilnya, teman-teman bisa klik di hasil pemeriksaan ya di berandanya ini, nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk tes kesehatan ini kalau misalnya mau digunakan untuk offline, teman bisa langsung print aja surat keterangannya yang PDF ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke tes psikologi. Di tes psikologi itu teman-teman bisa langsung klik FC di halaman ini teman-teman ya. Kita daftar juga kayak Ericus tadi. Setelah itu kita isi aja data-datanya. Sebelum kita isi datanya, kita verifikasi nick dulu. Seperti saat kita melakukan tes kesehatan tadi ya. Kita isi data diri kita selengkap-lengkapnya dan pastikan ini data-data semuanya itu sama dengan saat kita melakukan registrasi digital Korlantas maupun Ericus, karena ini nanti ngeling semuanya ya. Kemudian nanti akan ada email untuk verifikasi ya, ada kode OTP yang dikirim ke sana dan kita langsung lanjutkan aja. Nanti kalau udah selesai, inilah beranda untuk FC. Nah,
Untuk tesnya itu teman-teman bisa langsung klik tes psikologi SIM ya. Di situ nanti kita beli vouchernya terlebih dahulu, klik hijau-hijaunya ini teman-teman ya. Nanti setelah itu kita bisa langsung isi nih jenis SIM-nya, terus golongannya, terus berapa lama kita menggunakan kendaraan. Teman-teman isi aja semuanya itu dan kita lanjutkan. Dan untuk vouchernya itu harganya 37.500 ya teman-teman, dan teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran dengan cek status. Nah, nanti teman-teman akan muncul kode virtual account-nya di sana dan teman-teman bisa transfer dengan menggunakan apa aja. Tujuannya ke virtual account BNI, tapi teman-teman bisa bayar pakai OVO, pakai bank lain, pakai BNI juga bisa, nggak masalah. Oke, nanti teman-teman bisa langsung melakukan tes. Nah, saran saya teman-teman untuk FC ini teman-teman harus menyediakan waktu yang banyak, karena ini soalnya banyak banget dan ada waktunya. Dan usahakan teman-teman saat longgar banget gitu ya, jangan nyambi-nyambi gitu. Misalnya nyambi kerja dan lain sebagainya gitu. Karena teman-teman perlu fokus ya, soalnya selain banyak ada waktunya. Jadi teman-teman harus benar-benar menyediakan waktu yang khusus gitu. Kemudian ini adalah contoh-contoh soalnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung klik aja di petunjuk pengisian soalnya, itu ada di sana instruksi tes ya. Di beranda itu ada instruksi tes, teman-teman langsung klik aja di situ, nanti akan dijelaskan untuk cara-caranya. Kemudian ini adalah contoh-contoh soalnya, teman-teman bisa amati ya untuk supaya lebih buat referensi aja gitu loh. Kemudian nanti kalau udah selesai tes akan memenuhi persyaratan kayak gini, teman-teman bisa langsung lanjut. Nah, kalau untuk hasil tesnya sendiri teman-teman itu bisa langsung klik di berandanya itu ya, di voucher. Nanti teman-teman bisa download di situ. Di situ ada PDF-nya juga, dan hasil tes psikologi itu bisa digunakan untuk offline juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu gagal saat online, itu bisa di print untuk untuk offline gitu kan. Dan ini resmi ya dari FC bahwa memang bisa digunakan untuk offline. Dan untuk masa berlaku tes psikologi ini adalah 60 hari, kalau ARIKES-nya adalah 14 hari gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai tes semuanya akan tercentang dua-duanya kayak gini teman-teman, tandanya itu teman-teman udah berhasil. Nanti kalau tapi belum tercentang, teman-teman bisa klik cek kelengkapan data yang bawah itu, dia akan ngecek semuanya. Nanti kalau misalnya memang udah berhasil akan kecentang semuanya. Oke, sekarang adalah kita giliran untuk pilih lokasi Satpas. Nah, ini sangat menentukan sekali dalam perjalanan perpanjangan SIM ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita salah pilih Satpas, kita bisa itu prosesnya lama. Tapi kalau kita tepat memilih Satpasnya, maka perpanjangan kita tuh bisa cepet gitu, sehari juga bisa jadi gitu. Nah, saran saya teman-teman itu cari tahu dulu Satpas mana yang cepet ya. Dan untuk pengajuannya itu bisa ke semua daerah. Di sini ada 54 pilihan Satpas, teman-teman bisa pilih salah satu. Tapi nggak semua Satpas itu available teman-teman. Nggak semua Satpas itu bisa digunakan untuk perpanjangan, karena ada beberapa Satpas yang mungkin sedang full atau material SIM-nya habis. Jadi teman-teman pilih Satpas itu cari tahu dulu di komen-komen YouTube saya itu di mana Satpas yang recommended. Biasanya teman-teman yang udah itu banyak yang sharing di sana. Kemudian ini adalah Satpas itu 54 Satpas yang teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa cek apakah pilihan teman-teman itu ada di dalam pilihan ini. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih salah satu Satpas mana yang teman-teman inginkan gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut. Ya, setelah pengisian lokasi Satpas, kita beralih ke pengisian rekening pengembalian. Nah, kalau di sini itu ternyata loading terus, atau saat mengisi Satpas tadi loading terus, saran saya teman-teman bisa coba untuk clear change ya. Atau kalau misalnya masih nggak bisa juga, hal yang terakhir yang teman-teman bisa lakukan itu adalah dengan coba dengan handphone lain gitu. Kadang HP yang bagus itu malah justru nggak bisa gitu. Bukan karena HP-nya jelek atau apa ya, justru malah yang bagus aja nggak bisa gitu. Nggak tentu. Jadi teman-teman bisa coba dengan handphone lain. Nah, nanti teman-teman bisa langsung input nomor rekening pengembaliannya ya. Ini jaga-jaga nanti kalau misalnya SIM teman-teman ditolak, uangnya akan dikembalikan di sini. Dan ini nggak harus atas nama pribadi ya teman-teman, bisa atas nama orang lain, nggak masalah. Yang penting masih aktif nomor rekeningnya. Kemudian setelah itu kita lanjut dan kita mengisi
pengiriman atau pengambilan. Mau teman-teman itu mau dikirim atau diambil sendiri. Di sini ada 3 metode. Yang pertama itu diambil sendiri di Satpas pilihan teman-teman, dan pastikan ini teman-teman pilih Satpas terdekat ya, karena nanti pengambilannya itu adalah di Satpas yang teman-teman pilih itu. Jangan pilih luar daerah gitu. Kalau luar daerah nanti teman-teman harus terbang ke sana untuk mengambil SIM-nya ya. Atau teman-teman bisa mewakilkan. Nah, kalau diwakilkan ini teman-teman harus memberikan surat kuasa kepada orang yang akan mengambilkan SIM teman-teman tersebut. Dan yang ketiga adalah pengiriman. Berarti SIM-nya itu dikirim oleh pos ke alamat teman-teman, dan alamatnya itu nggak harus dengan alamat sama dengan KTP, bisa alamat kantor, alamat orang tua dan lain sebagainya, nggak masalah, teman-teman isi aja alamatnya ini. Tapi teman-teman ternyata saat mengisi alamat pengiriman ini, saat memilih jenis pengiriman itu malah gagal not found. Nah, gimana kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini saran saya teman-teman ganti-ganti dulu di kecamatan. Di kecamatannya itu berarti nggak support oleh PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman ganti-ganti dulu, kita pancing dulu, kita cek kecamatan terdekat dari wilayah kita itu mana yang support. Nanti kalau misalnya kita udah coba dan kita bisa mengganti jenis pengirimannya saat mengganti kecamatan itu, kita ganti ke jenis pengirimannya seperti ini. Ada 2 jenis pengirimannya ya, ekspres maupun lokal. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Nanti kalau kita udah bisa pilih jenis pengirimannya, maka teman-teman bisa ganti kecamatan teman-teman itu ke kecamatan yang benar. Tapi gimana kalau ternyata nggak bisa? Nah, kalau ternyata nggak bisa ya nggak masalah, teman-teman tetap bisa pilih kecamatan yang terdekat tadi ya dengan lokasi teman-teman. Tapi di bagian alamat ini teman-teman ketik yang selengkap-lengkapnya. Insya Allah SIM teman-teman itu akan tetap terkirim ya, karena ini adalah saran dari Digital Korlantas sendiri, bukan saran dari saya ya. Kemudian kalau ternyata kecamatan teman-teman itu nggak masuk di aplikasi, gimana tuh? Yaitu teman-teman bisa pilih kecamatan yang terdekat dari lokasi teman-teman, dan di alamatnya teman-teman tulis selengkap-lengkapnya. Nanti teman-teman bisa menulis supaya SIM-nya itu tetap nyampe ke alamat teman-teman gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjut, sekarang adalah konfirmasi data. Nah, di sini itu konfirmasi data itu hal terakhir untuk pengecekan terakhir. Pastikan itu semuanya udah benar ya teman-teman, karena nanti kalau nggak benar kita udah nggak bisa ngedit lagi teman-teman, karena kalau ngedit kita harus membatalkan atau nunggu ditolak dulu gitu. Jadi pastikan semuanya data-datanya udah benar, nanti kita bisa langsung simpan data. Nanti kalau udah simpan data kita bisa langsung melakukan pembayaran teman-teman. Pembayarannya seperti KFC tadi ya, itu hanya ke virtual account BNI, tapi kita bisa bayar dari mana aja, nggak masalah. Kita menganggap nomor virtual account itu sebagai rekening BNI gitu. Jadi ya udah kayak transfer antar bank gitu aja. Kemudian kita bisa pilih metode pembayaran, kita mau bayar pakai apa gitu. Nanti akan muncul kode virtual account-nya ya. Dan pastikan teman-teman udah screenshot di halaman ini, karena nanti kalau misalnya teman-teman balik lagi bisa-bisa sesi pembayaran habis. Nah, kalau kayak gitu teman-teman akan kebingungan karena belum mendapatkan kode pembayaran tapi udah sesi pembayaran habis gitu. Padahal waktunya sendiri tuh untuk pembayarannya 1 kali 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai nggak punya kode virtual account-nya, bisa-bisa teman-teman harus nunggu 24 jam lebih dulu untuk gagal otomatis, dan teman-teman harus melakukan pengajuan ulang gitu. Tapi teman-teman bisa juga cek ke email, kadang-kadang dikirim juga ke email untuk kode virtual account-nya. Untuk tagihan itu biasanya dikirim juga ke email. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran ya. Pembayarannya batasnya adalah 24 jam. Kalau lebih dari itu maka akan gagal pengajuan, teman-teman harus pengajuan ulang setelah itu. Oke, nanti kalau pembayaran berhasil akan seperti ini teman-teman, progresnya 40%. Nah, kalau udah diproses nanti progresnya 50%. Kalau teman-teman itu penasaran tentang progres SIM, teman-teman bisa langsung search progres SIM 50% gitu. Nanti di sana ada penjelasan video saya tentang progres SIM. Kalau 40% itu gimana, 50% itu gimana gitu. Teman-teman bisa search. Nanti kalau udah dikirim progresnya akan 80% teman-teman. Nah, di situ nanti teman-teman bisa cek resinya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu udah nyampe mana SIM teman-teman gitu, nanti teman-teman bisa langsung copy aja resinya itu dan teman-teman cek di webnya POS. Nah,
Setelah itu nanti udah ketahuan lokasinya di mana SIM teman-teman itu. Tapi kalau misalnya tulisannya pra-collecting, teman-teman juga jangan galau. Biasanya pra-collecting itu agak lama, tapi itu udah nggak masalah sebenarnya. Tapi itu biasanya satu satpas itu nunggu banyak dulu baru di pick up oleh kurir gitu. Biasanya gitu. Kalau pra-collection itu berarti belum di pick up sama kurirnya, tapi udah dikemas gitu, belum diambil sama kurirnya. Tapi nggak masalah, teman-teman sabar aja tunggu. Kan tadi sudah saya bilang syarat bikin SIM itu apa? Syaratnya cuma satu, sabar gitu aja. Nah, oke, nanti kalau misalnya SIM-nya udah teman-teman terima, teman-teman bisa langsung survei kepuasan pelayanan. Teman-teman bisa di sini kasih kritik dan saran kepada Digital Korlantas untuk perbaikan selanjutnya gitu ya. Mungkin ada saran gitu, teman-teman tulis aja di situ, kirim tanggapannya, dan udah deh, transaksi selesai. Dan inilah SIM saya yang udah jadi, teman-teman. Alhamdulillah sekali, saya senang sekali karena ini saya tuh nggak bisa datang karena satpasnya itu jauh dari lokasi saya dan nggak memungkinkan untuk saya antri dengan bawa 3 anak-anak gitu ya. Jadi ini sangat membantu saya sekali. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM online karena masih sibuk atau mungkin satpasnya jauh, sekarang nggak perlu galau lagi ya, karena teman-teman bisa melakukan perpanjangan SIM dari rumah aja, kapan aja gitu. Dan pastinya teman-teman, kalau kita melakukan perpanjangan SIM secara online itu harganya lebih murah loh. Teman-teman kalau penasaran berapa biayanya itu, saya tuh kemarin cuman habis 150.000 untuk SIM C, teman-teman. Kalau teman-teman perpanjang 2 SIM itu juga pastinya akan lebih murah juga karena kita tes kesehatan gratis ya, tes psikologinya 1 kali aja, itu pastinya jauh lebih murah gitu. Jadi sebaiknya kita melakukan perpanjangan secara online aja supaya bisa lebih murah, karena kalau misalnya di offline itu biasanya ada asuransi dan segala macam ya, tapi kalau online itu nggak ada kayak gitu-gitu teman-teman, lebih murah banget gitu, seneng banget gitu. Nah gimana? Apakah teman-teman udah paham? Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham atau misalnya mau bertanya-tanya, langsung aja komen di bawah ini. Atau misalnya permasalahan teman-teman itu agak rumit dan segala macam, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram saya Evi Wahyu dengan mengirimkan screen capture permasalahan teman-teman itu apa, supaya saya bisa membantu teman-teman. Di sini saya juga tidak menjanjikan akan berhasil 100%, tapi saya akan berusaha untuk membantu teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM tapi kesulitan. Teman-teman bisa DM aja langsung ke Instagram Evi Wahyu gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bye-bye.